Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang perkasa. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah melawat kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh datang dengan keadaan kami apa adanya. Dengan segala keberadaan kami, mungkin ada di antara kami yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin mengalami persoalan hidup, atau mengalami hal-hal yang lain yang harus kami hadapi hari-hari ini. Tapi dengan keberadaan kami di tempat ini, kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi pengharapan kami. Tidak ada alasan untuk kami merasa putus asa, tidak ada alasan untuk kami merasa putus pengharapan, karena kami punya Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami datang kepadamu pagi ini dengan pujian penyembahan kami. Dan sekarang kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan Engkau Roh Kudus berbicara juga di dalam setiap hati anak-anak-Mu, supaya mereka boleh menangkap setiap firman yang diberitakan dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami berdoa supaya hanya hadirat Allah yang ada di tempat ini. Tidak ada nama lain yang dipuji, tidak ada nama lain yang ditinggikan, tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa pagi ini. Puji Tuhan, saya berharap setiap kita dengan segala keberadaan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya punya masalah, oke, enggak apa-apa. Setiap orang punya masalah. Saya punya pergumulan, saya lagi sakit pinggang, saya lagi sakit flu, batuk, pilek, enggak apa-apa. Semua Tuhan terima hadir di tempat ini. Dan itu berarti Tuhan berkenan akan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis besok kita akan ada ibadah. Mungkin belum diumumkan oleh Pak Gembala, tapi lewat mimbar ini saya juga akan mengumumkan bahwa hari Kamis besok kita akan ada ibadah. Kalau Bapak Ibu lihat di kalender, keterangannya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebenarnya tanpa lihat kalender pun Bapak Ibu juga harus tahu kenaikan Tuhan Yesus terjadi setelah berapa hari dari Paskah? 40 hari. Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita juga yang masih memegang kepercayaan ini. Tuhan Yesus saja loh 40 hari masih di bumi. Jadi kalau ada keluarga kita yang berpulang 40 hari dia juga masih ada di bumi. Benar begitu? Benar begitu? Masih ada orang-orang yang mempercayai bahwa kita bikin ucapan syukur 40 hari karena setelah 40 hari saudara atau kerabat kita yang berpulang itu sudah benar-benar kembali ke pangkuan Bapa. Bukan begitu kalau saya ya. Kalau saya sejak seorang dipanggil Tuhan pulang, berarti dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Kenaikan Kristus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang menjadi momen akhir keberadaan Tuhan Yesus secara manusia di muka bumi. Perhatikan, momen terakhir bagi Tuhan Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia. Tapi sebenarnya Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah itu hidup atau sudah mati dan bangkit, titik. Hidup selama-lamanya. Dia Allah yang hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, jauh sebelum peristiwa yang mengguncang para murid sebenarnya, jauh sebelumnya Tuhan Yesus tuh bersama murid-murid hampir 3,5 tahun ya. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh sudah beberapa kali menyatakan tentang bagaimana dia akan mengakhiri hidupnya, mengakhiri pelayanannya di bumi. Mengakhiri hidupnya bukan bunuh diri maksudnya, mengakhiri pelayanannya di bumi ini.
Tapi seolah-olah para murid gak menyadarinya. Mereka cuma pikir, Tuhan ini ngomong ngopo sih? Gak jelas. Tuhan ini maunya apa sih? Gak jelas. Karena apa? Mereka hidup di dalam dunia mereka sendiri yang berpikir bahwa Yesus ini anak Allah, Mesias yang dijanjikan. Itu Petrus bilang loh. Dan dia akan menjadi pembebas bagi Israel. Itu yang ada di benak mereka. Tuhan Yesus ini beneran loh, anak Allah, Mesias loh. Buktinya dia bisa bikin banyak mujizat. Kalau kita ditanya sekarang apa saja sih mujizat Yesus? Banyak, dari sekolah minggu kita sudah diajar. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus memberi makan orang banyak cuma dengan modal kecil. Tuhan Yesus bahkan yang akhir sebelum dia sendiri mati membangkitkan Lazarus. Wah, sakti nih, guru yang kita ikuti ini sakti, hebat. Tapi apa kenyataannya? Pada satu waktu para murid menyaksikan bagaimana Yesus harus ditangkap kayak penjahat di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus, guru mereka yang dipuja-puja, harus dihajar sampai berdarah-darah. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus yang selama ini dielu-elukan, yang berdoa kepada Bapaknya, dan mereka melihat, 3 murid Yesus melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Ternyata sekarang harus pikul kayu salib. Bukan untuk orang lain, tapi kayu yang akan jadi tempat eksekusi dirinya sendiri. Tentu saja mereka menjadi lemes, loyo, gak ada pengharapan. Bukan cuman buat murid-murid yang 12 orang, tapi sudah minus Yudas ya, berarti tinggal 11. Ketika Yesus dinyatakan mati, Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah mati. Kematiannya bikin semua orang lunglai. Murid-murid di lingkaran luar Yesus yang selama ini mengikuti Yesus, bukan cuma 11 ya murid Yesus, tapi ada banyak juga jadi lemes. Bahkan ketika mereka menyaksikan kubur kosong, kemana Yesus? Yesus bangkit, malaikat lo yang ngomong. Dia sudah nggak ada di sini. Mereka tetap aja lemes. Ya wis, dia nggak ada. Terus apa? Terus bagaimana? Sekarang kami harus apa? Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan Yesus masih memperpanjang masa kebersamaannya dengan murid-muridnya selama 40 hari. Ada tujuannya Tuhan Yesus masih tinggal di bumi. Tapi sudah tidak dengan tubuh yang kayak kita, bukan tidak dengan tubuh yang kayak sebelumnya, tapi dia hidup dengan tubuh kemuliaan. 40 hari Tuhan Yesus membersamai murid-muridnya. Dia enggak langsung caw. Orang sini bilang dia enggak mengghosting murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara kenal ghosting? Mungkin Karen kali, anak zaman now yang kenal ghosting. Tahu istilah ghosting? Bapak Ibu tahu? Ghosting itu beberapa tahun yang lalu terkenal, ini lepas menjelaskan. Terkenal dengan sebuah pasangan cowok cewek yang sedang berteman, berpacaran lah dalam tanda kutip. Secara tiba-tiba si cewek ini setelah sekian waktu, si cewek ini mencoba menghubungi cowoknya. Enggak ada jawaban. Terus dihubungi, namanya orang pacaran ya. Enggak ada kabarnya. Tiba-tiba pada satu waktu setelah tidak berbalas, si cewek tahu kalau dia diblokir sama cowoknya. Nah, itulah munculnya kata ya, ghosting.
Mengghosting itu meninggalkan dengan tiba-tiba. Gak ada kabar lagi, gak ada cerita, gak ada apa-apa. Nah Tuhan Yesus gak kayak gitu. Tuhan Yesus gak pernah mengghosting murid-muridnya. Dia tetap ada sama murid-muridnya selama 40 hari. Tujuannya adalah ternyata murid-murid masih harus dituntun untuk mengerti apa sih sebenarnya maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus maksudnya di bumi ini. Mereka harus kembali diarahkan, tujuannya itu ini. Kalau mereka langsung ditinggal pergi oleh Tuhan Yesus, bisa jadi mereka ngelayang kayak layangan yang putus. Itu sebabnya Tuhan Yesus masih tetap membersamai murid-muridnya selama 40 hari. Bapak Ibu, kita akan baca pagi ini dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kita akan belajar apa sih yang dimaksudkan Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Bapak Ibu mungkin LCD tidak dapat menampilkan, Bapak Ibu bisa baca dari handphone, dari Alkitab, tapi saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tulisan ini adalah tulisan Rasul Paulus. Jadi kalau dia bilang aku, itu berarti dia, Rasul Paulus ya. Dari tulisan ini kita mendapatkan intisari dari Injil, yaitu bahwa yang pertama, Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Yesus Kristus telah dibangkitkan. Rasul Paulus bilang sesuai dengan kitab suci. Pada saat itu perjanjian baru belum ada. Jadi yang dimaksud kitab suci oleh Rasul Paulus adalah kitab Taurat. Tulisan-tulisan lama dari nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya yang terus dibaca, diperkatakan, diingat, dihafal oleh orang Yahudi. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya dan setidaknya juga kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Kemudian kepada Yakobus dan terakhir kepada Rasul Paulus sendiri. Memang Injil dan berita-berita lainnya tidak menuliskan dengan detail pertemuan atau perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang disebutkan Paulus. Tapi kita percaya bahwa Rasul Paulus tidak sedang membual, tidak omong besar waktu menuliskan perkataan-perkataan ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari beberapa peristiwa perjumpaan murid-murid dengan Yesus yang telah bangkit. Yang pertama, perjumpaan ini adalah inisiatif Yesus. Inisiatif Bapa. Ya, murid-murid nggak punya ide setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, nggak punya ide mereka. Terus kita mau ngapain ya? Banyak di antara kita juga orang-orang yang mungkin setelah beberapa tahun lamanya bekerja di kantor, ya, bekerja di kantor, terus ada satu waktu di mana dia harus pensiun, ya, usia kan memang harus terus berjalan.
Kita enggak mungkin aku mau terus kerja di kantor sampai umur 100 gitu, enggak mungkin ya. Jadi ada saat di mana orang harus pensiun. Ketika pensiun biasanya orang bingung. Terus ngapain ya saya ya? Wong yang kerja terus cuti aja, ambil cuti. Biasanya gini, nak ayo cuti yuk. Cuti apa? Oh, ayo pergi. Pergi ya, pasti ya. Kalau cuti di rumah tok ya rugi. Ya kan? Biasanya gitu. Karena apa? Kebiasaannya sudah terbentuk. Setiap hari bangun jam segini, mandi, berangkat kerja sampai jam sekian, istirahat. Gitu. Itu terus setiap hari. Ketika sudah pensiun, bingung. Sama kayak murid-murid. Ketika Yesus sudah mati, dikubur, bangkit, bukan seneng mereka. Tapi yang terjadi apa? Coba kita lihat. Kita akan melihat beberapa gambar bahwa orang-orang ini ditemui oleh Yesus. Ya, yang pertama, silahkan. Kelihatan Bapak Ibu Saudara? Orang pertama yang dituliskan di Alkitab ketemu dengan Yesus adalah Maria Magdalena, seorang perempuan. Gimana kondisinya saat itu? Sedih. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Maria Magdalena sedih. Ditanya sama malaikat, "Bu, ngapain kamu di situ?" Nangis pula. Dia bilang apa? Saya nyontek ayat 11. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena sedih. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa tujuan Yesus menjumpai Maria Magdalena? Tuhan Yesus tahu loh Maria Magdalena itu bisa jadi nangis 3 hari 3 malam juga. Ketika Tuhan Yesus dinyatakan mati, mereka harus pulang setelah penguburan Yesus. Mungkin Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain itu gak henti-hentinya menangis. Gak ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka melihat kubur yang kosong, yang ada di benak mereka, Tuhan Yesus dicuri orang. Gak bisa lagi disirami minyak. Kira-kira apa tujuan Yesus menjumpai Maria Magdalena? Iya, menyatakan diri bahwa Yesus sudah bangkit. Jangan sedih dong. Hari Jumat kemarin kami menghadiri graduation, kelulusan dari anak saya yang kecil, dari SMA, cuman SMA. Tapi seluruh gedung itu kalau saya bilang ya, kayak yo. Ibu-ibu itu pada nangis ketika ada sebuah surat yang dibacakan oleh seorang ibu untuk anaknya. Ya memang sedih. Salah. Ya memang itu membuat suasana sedih. Tapi sebenarnya kelulusan anak adalah peristiwa yang membahagiakan, sukacita. Nah, kayak Maria Magdalena, lihat kubur kosong dia nggak bersukacita, malah sebaliknya dia sedih. Tuhan Yesus mendatangi dia untuk membetulkan emosinya. Jok sedih, salah kalau sedih. Harusnya sukacita. Kita lihat gambar kedua. 10 murid Yesus. Kenapa 10? Kan 12. Minus 1 Yudas yang sudah mati. Tanpa Thomas. Apa yang dialami murid-murid Yesus ini? Saya tulis, mereka takut. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan baca sebentar. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Loh, apa kok takut? Kenapa kok takut? Di bagian lain Injil Matius
dituliskan bahwa ketika penjaga kubur lapor kubur kosong, imam-imam kepala ngomong, "Shh, jangan bilang siapa-siapa. Kita bikin saja cerita bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus." Mencuri mayat itu pidana loh Bapak Ibu. Mencuri mayat itu pidana, bisa dihukum. Buat apa, ya kan? Dalam keadaan ketakutan karena ada fitnah yang diberikan untuk mereka, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Kata pertama yang diucapkan Yesus apa Bapak Ibu tahu? Damai sejahtera bagi kamu. Ketakutan dihapus sama damai sejahtera. Next, siapa yang ditemui Yesus berikutnya? Dua murid yang berjalan ke Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas, yang satunya NN, no name. Apa yang sedang mereka alami sampai Tuhan Yesus datang untuk mereka? Ternyata mereka sedang putus harap. Kita baca Lukas 24 ayat 13. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, panjang ini. Tapi di ayat 17 sampai 19, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram menandakan bahwa mereka tidak sedang bersukacita. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab dia, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, kata Yesus, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Ini yang penting. Padahal kami dahulu mengharapkan, ya. Ternyata murid-murid Yesus itu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dan ketika Yesus mati dan bangkit, sudah bangkit loh, mereka tetap putus pengharapan. Wes embuh, ya. Mungkin kalau orang ngomong gampangnya, wes embuh, wes putus pengharapan. Mungkin ada di antara kita yang sakit sudah lama, ya, sudah berobat ke sana, ke sini, ke situ, ke sono, tidak waras-waras, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Wes embuh. Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengharapan baru bagi mereka. Yang berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya kayak cerita sekolah minggu ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Tapi saya rindu kita semua ngerti apa sebenarnya. Jadi bukan hanya membaca Alkitab begitu saja, tapi paham. Thomas, kenapa Thomas secara khusus dijumpai Yesus? Karena dia tidak percaya kalau konco-konconya bilang, Tuhan Yesus lo sudah bangkit, Tuhan Yesus lo sudah menampakkan diri kepada kita. Bohong. Sebelum aku mencocokkan jariku ke bekas paku di tangannya atau lubang di lambungnya. Thomas lihat ternyata waktu Tuhan Yesus ditusuk lambungnya. Dan dia ngomong, kalau aku nggak lihat dia, aku nggak percaya. Itu sebabnya secara khusus Tuhan Yesus datang untuk Thomas. Tuhan Yesus bilang, Mas, ini aku. Ayo, mana tanganmu? Yang mau dicucukkan di lubang bekas paku, bekas tombak?
Waktu itu Thomas langsung jadi percaya. Enggak sampai mencucukkan tangannya, enggak sampai. Thomas langsung percaya. Ya, itu loh tujuan Yesus. Next, Petrus. Nah, ini juga kisah yang sudah kita hafal. Petrus ditemui Yesus secara pribadi juga. Walaupun waktu itu juga banyak murid, tapi Petrus ditemui Yesus secara pribadi. Kenapa? Petrus bingung. Oke, Tuhan sudah menampakkan diri. Oke, aku sudah lihat Yesus bangkit. Oke, tapi terus apa? Bagaimana hidup kami setelah ini? Apa kami harus balik cari ikan, jadi nelayan? Apakah Matius harus balik jadi pemungut cukai? Tuhan Yesus datang menjumpai Petrus dan menyatakan apa yang harus Petrus lakukan selanjutnya. Next, ada nama Saint James, Brother of Jesus. Yakobus yang ditulis di situ bukan Yakobus murid Yesus, tapi Yakobus saudara Yesus. Yakobus ini juga tidak percaya sama Yesus. Coba kita baca dari Markus pasal 6 ayat 3. Markus pasal 6 ayat 3. Ini orang banyak ya. Ini untuk menunjukkan bahwa Yakobus itu saudaranya Yesus. Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu orang banyak itu kecewa dan menolak Yesus. Tapi kita baca dari Yohanes 7 ayat 5. Yohanes pasal 7 ayat 5. Ditulis di sana, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Jadi selama pelayanannya di bumi sejak Yesus kecil sampai besar dan melayani, saudara-saudaranya itu menolak Yesus. Mereka enggak percaya kalau Yesus itu anak Allah, kalau Yesus itu Mesias. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan bahwa Yakobus ditemui Yesus. Memang tidak ditulis. Yakobus tidak dituliskan ketemu dengan Yesus. Tapi kiprah selanjutnya dari Yakobus membuktikan bahwa dia sekarang menjadi orang yang percaya kepada kakak sulungnya. Ini kakak sulungnya Yesus itu bagi Yakobus bla 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 tadi. Dan Yakobus jadi orang yang membersamai Petrus memimpin jemaat mula-mula. Yang terakhir dari tulisan Rasul Paulus, Tuhan Yesus menemui Rasul Paulus. Ini sudah lewat dari 40 hari kalau ini. Sudah lewat dari 40 hari, Yesus sudah kembali ke surga. Tapi ternyata Rasul Paulus yang menganiaya jemaat mula-mula juga ditemui Yesus. Apa maksudnya Yesus? Ternyata untuk membawa Saulus menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Tidak takut mati, dihajar berkali-kali, dilempari batu berkali-kali. Rasul Paulus bersaksi sendiri, karam kapal berkali-kali. Dia tetap ikut Yesus. Kalau zaman sekarang mungkin dia akan nyanyi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu tulisan orang zaman ini. Zaman dulu Rasul Paulus sudah ngomong itu dalam hatinya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu cerita saya sekolah minggu. Sekarang kita akan mempelajari apa yang akan kita praktekkan dan kita bawa pulang nanti sepulang dari gereja ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, males wis hafal kayak gitu semua hafal. Kita akan baca, kita akan belajar apa sebenarnya intisari. Sejak semula Alkitab mencatat bahwa Allah lah yang punya inisiatif untuk menemui manusia. Kejadian pasal 3 dicatat manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang mencari Allah? Siapa yang dicari Allah? Ada yang mencari Allah? Gak ada. Hawa
denger iblis ngomong, kalau gambarnya iblisnya kayak di pohon gitu. Oh, mungkin ditampilkan inisiatif Allah, iblisnya kayak di pohon. Oh sorry, nggak ada gambarnya. Kayak di pohon gitu ngomong sama Hawa. Harusnya Hawa itu cepet-cepet pergi ke Adam. Dam, itu kok ada? Bukan iblis, ular yang ngomong gitu ya. Bener nggak ya? Harusnya Hawa konfirmasi dulu. Bener nggak ya? Terus Adam tanya juga sama Allah. Allah, bener tak yang diomongkan sama Hawa istriku? Katanya dia dengar dari ular. Lah mereka itu sedang dalam kondisi yang terbuka banget sama Allah. Gak ada batas sama Allah. Mereka gak nanya tuh. Mereka gak ngomong tuh. Yang terjadi malah, wes makan saja. Apalagi setelah mereka beneran jatuh dalam dosa. Beneran makan ya. Melakukan apa yang dilarang Tuhan. Pasti hatinya. Pada saat itu Allah loh yang berinisiatif untuk mencari mereka. Ya, Allah yang punya inisiatif. Sejak itu Allah punya rencana. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Rencana itu sudah disusun jauh-jauh hari oleh Allah. Kenapa? Karena manusia ini gak mau nanya Allah pada saat itu. Tapi Allah yang berinisiatif untuk menanyakan keberadaan mereka. Bapak Ibu Saudara, sejak itu kalau Bapak Ibu Saudara tahu, manusia ini terus berusaha cari Allah. Mereka ketemu batu besar. Wah, dia pikir batu ini hebat, disembah. Mereka ketemu pohon tinggi besar, disembah. Mereka ketemu matahari yang tiap hari bersinar. Nggak bisa lihat sih, tapi ada matahari. Pasti dia satu unsur yang kuat. Nah, disembah. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah apapun. Mereka loh bawa bunga, bawa daging korban, bawa tanaman-tanaman, bawa kue, bawa jajan untuk menyembah apa yang mereka sebut Allah. Tapi benarkah itu Allah? Enggak. Manusia melakukan penyembahan dengan harapan bisa menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu. Mereka pikir bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebenarnya semua penyembahan kita, bahkan yang kita lakukan di dalam gereja, kalau tidak berpusat pada Allah, itu hanya seperti kita baca Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bapak Ibu Saudara, penyembahan apapun yang Bapak Ibu lakukan, tapi dasarnya salah, motivasinya salah, itu kata Yesaya seperti kain kotor, seperti gombal. Saya kalau punya kain ini pengangkat panci, kalau sudah kotor dan males nyuci, buang soalnya murah ya. Daripada ucek-ucek ya dibuang. Jadi kita harus tahu bahwa Allah yang punya inisiatif untuk mencari manusia. Manusia itu berusaha. Kalau orang Jawa bilang krengkel-krengkel ya, tahu. Nyari Tuhan tapi tidak bisa ketemu. Karena harus Tuhan yang mencari kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat Rasul Paulus juga menuliskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dan yang kedua yang kita bisa bawa pulang, perjumpaan dengan Yesus akan menjadi jawaban bagi setiap kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada di antara Bapak Ibu sakit, ada di antara Bapak Ibu sedih, ada di antara Bapak Ibu yang putus pengharapan, ada di antara Bapak Ibu yang mengalami, aduh, hari-hari kok kayak gini ya, makin lama kok makin susah ya, makin lama kok makin berat ya, harga-harga kok makin mahal ya. Alkitab tidak pernah mencatat hidup makin hari makin baik. Tidak. Hidup makin hari makin susah. Kondisi manusia makin lama makin jahat. Dan itu sudah disebutkan dalam Alkitab. Ayo kita ingat itu. Tapi jangan pernah putus harap. Tuhan Yesus masih ada. Dia sudah datang buat kita. Yesus tetap ada dulu 2000 tahun yang lalu, sekarang, dan untuk anak cucu kita. Amin. Keturunan orang benar akan tetap dipelihara Tuhan. Siapa percaya? Ya, jadilah orang benar supaya anak keturunan kita, anak, cucu, cicit, kalau Tuhan izinkan ngelihat cicit, dipelihara Tuhan. Amin. Hidup memang tidak mudah, tapi Yesus tetap ada. Sekarang pertanyaannya Bu Debi, di mana ketemu Yesus? Yesus lo sudah nggak ada di bumi. Nanti Kamis lo kita ketemu sama ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus nggak bisa dilihat. Benar, Yesus sudah tidak ada secara tubuh. Tapi kita bisa berjumpa dengan Dia melalui doa dan firman Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah niat untuk berdoa dan baca kitab suci tiap hari? Ada pujian sekolah minggu, saya suka sekali. Baca kitab suci. Ya, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ngomong di sini gampang. Soalnya saya di sini cuman paling setengah jam sampai 1 jam. Tapi gimana dengan setiap harinya kita? Bapak Ibu Saudara, saya enggak ngomong Bapak Ibu. Saya kalau sudah pegang handphone bisa dari baterai full sampai tinggal 20. Ngapain? Scrolling terus. Ada IG, ada TikTok, ada YouTube, ada bla 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 bla. Dari 100 sampai tinggal 20, waktunya ngecas lagi. Kalau baca Alkitab, 1 pasal saja rasanya sudah apalagi kalau doa. Ya, nikmati itu. Berjuanglah terus melawan itu. Saya bersyukur ada handphone, tapi handphone ini ternyata juga menjauhkan yang dekat. Betul? Ada teman-teman lama yang lama enggak ketemu, tiba-tiba ngechat, wah seneng. Tapi mendekatkan yang jauh. Kita makan sama keluarga, ayo pesen-pesen dulu, pesen. Ketika makanan disiapkan, bukan ngobrol, tapi menyapa handphone. Ini bukan cuma buat Bapak Ibu kok, saya juga. Terus belajar. Memang tidak semua orang bisa melihat Allah secara langsung. Alkitab mencatat ada sih orang-orang yang ditemui Allah secara langsung. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu.
Ada banyak orang yang ditemui oleh Allah, oleh Yesus juga, pribadi Yesus ya maksud saya, pribadi Allah, pribadi Yesus. Tapi di masa kini Allah menjumpai manusia kayaknya cuma dongeng. Jadi sebenarnya kisah perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit bukan cuma isapan jempol. Ada terlalu banyak orang yang sudah dijumpai Yesus secara pribadi. Tapi saya pengen tahu, di antara kita 50-an orang ini adakah yang pernah ketemu dengan Yesus secara muka dengan muka? Barangkali ada. Memang pengalaman tidak bisa kita jadikan, loh aku loh dijumpai, kamu enggak, berarti kamu kurang kudus. Bukan gitu ya, bukan gitu. Allah menjumpai manusia ada maksudnya, ada tujuannya. Ya, di antara mereka yang mengalami isadrim, perjumpaan dengan Tuhan, baik lewat mimpi atau penglihatan, tiba-tiba saja mukanya tidak kelihatan. Kalau mereka cerita, mukanya tidak kelihatan, cuma kelihatan cahaya yang terang, cuma kelihatan orang yang tinggi gede, tapi tidak kelihatan mukanya. Tapi setelahnya mereka bersaksi, ada damai sejahtera yang tidak bisa diceritakan. Itu loh perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, walaupun kita tidak mengalami perjumpaan seperti ini, tapi sebenarnya kita bisa loh jadi alat bagi orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita sudah jadi Kristen, apa artinya Kristen? Pengikut Yesus. Ada yang nulis Kristen itu Kristus kecil, Kristus yang hidup di zaman ini. Jadi harusnya orang kalau ketemu kita lah, yang mereka lihat siapa? Kristus. Bukan yang mereka lihat kita ini jahat, kita ini judes, kita ini suka ngerasani. Bukan itu. Kapan orang tidak percaya bisa ketemu dengan Kristus? Lewat hidup kita. Lewat apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan. Itu sama dengan Kristus. Di sana orang percaya bisa menampilkan Kristus bagi dunia. Bapak Ibu pernah pakai aplikasi di handphone, isi pulsa di My Telkomsel? Pernah? Ada yang pakai Telkomsel? Kalau sudah habis mengisi pulsa atau beli paket data atau apapun, sebelum menutup ada pertanyaan. Bagaimana penilaian Anda dengan pelayanan kami hari ini? Ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya yang sudah 10 ais kesuwen gitu ya. Bagaimana penilaian Anda dengan pelayanan My Telkomsel? Puas? 10 untuk sangat puas, 1 untuk sangat tidak puas. Setelah itu kita isi, ada pertanyaan berikutnya. Seberapa mungkin Anda akan memperkenalkan My Telkomsel kepada orang lain? Ya, kalau nilainya 10 ya kita akan ngomong, wah pelayanannya hebat, saya akan perkenalkan aplikasi ini kepada orang lain. Sama kayak gitu. Seberapa penting Tuhan Yesus di hidup kita? Kalau dia sangat penting dan bisa memuaskan hasrat kita, kita akan membagikannya kepada orang lain. Kalau kita sama Tuhan Yesus saja sangat tidak puas, bintang 1, kira-kira kita mau memperkenalkan? Halah, wong aku loh, sudah doa tiap hari, sudah baca Alkitab, BE sudah 10 tahun BE. Tapi loh, suamiku, istriku tetap baik kelakuannya, gak berubah-berubah.
Gimana aku memperkenalkan Tuhan Yesus? Gak mungkin lah, gak puas aku sampai Tuhan Yesus. Kalau Anda seperti itu, ya Anda tidak akan memberitakan Yesus. Tapi sebaliknya, kalau hidup Anda sudah penuh di dalam Yesus, maka Anda akan dengan senang hati cerita kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ayo cek diri kita. Sudah sangat puas atau kurang puas hidup dalam Yesus? Maukah kita cerita kepada orang lain, Tuhan Yesus itu baik loh, dia tolong saya loh, dia kasih saya jalan keluar loh, dia kasih duit. Nah ya ini tidak selalu. Ada yang dikasih Tuhan duit, ada. Tapi kalaupun tidak dikasih duit, Tuhan kasih saya damai sejahtera. Ada. Ya, mari kita cek hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus secara fisik mungkin sudah berakhir. Kalau Tuhan izinkan ada di antara kita yang ketemu dengan Yesus dalam mimpi atau penglihatan, itu privilege, ya, itu satu kehormatan bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tidak, tampilkan Yesus dalam hidup. Dengan segala hormat, ya Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami memuliakan, mengagungkan, dan memasyurkan Dikau. Lebih dari segala yang kami harapkan di dalam kehidupan kami, yang bisa dan boleh kami sembah, tidak ada lain hanyalah Engkau ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami untuk sungguh-sungguh hidup bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu dan dipertemukan kembali besok tanggal 14 memperingati kenaikan Kristus ke sorga, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kudus memeteraikan firman Allah yang begitu indah dan memberikan kami keteguhan hati untuk kami kuat, kami percaya, kami menghadapi kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, di dalam bekerja, di dalam bermasyarakat dan bernegara. Kami siap menjadi Kristus kecil yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Sesuai dengan komposisi panggilan, tanggung jawab, tugas, karunia dan talenta kami masing-masing. Layakkan dan kuduskan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh persembahan kami setiap rupiah akan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Karena kami sungguh melakukan di dalam kasih kepada Kristus. Dan kami belajar untuk taat dan bersungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang karena satu dan lain hal, yang sakit, yang berpergian, yang harus melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Tuhan menyatakan yang terbaik, melimpahkan berkat-berkat bagi semuanya. Kami yang sudah hadir, kami sudah diberkati. Sekarang kami bersatu hati menyerahkan partner-partner pelayanan, memberkati beliau semuanya dimanapun beliau berada. Biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan melimpah dan mengalir bagi semuanya. Bapa di sorga, lindungi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran menteri, DPR, MPR, TNI, Polri,
Tuhan tolong negeri kami, supaya Indonesia di dalam perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ada banyak Tuhan yang menginginkan kehancuran negeri kami, tapi kami berteriak dan berseru kepada sorga. Indonesia milik Tuhan Yesus. Biarlah negeri kami tetap di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua gereja, semua ministry, semua pelayanan, yayasan-yayasan rohani yang mengibarkan bendera kerohanian sesuai firman Tuhan, biarlah dijagai, diberi hikmat, kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Tritunggal yang esa, Tritunggal yang ajaib. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Allah Tritunggal yang hidup. Pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya. Puji Tuhan. Amin.